Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah Forsi. Saya senang kita masih bisa bertemu walaupun dalam situasi seperti ini, tetapi yang terutama kita bisa berbakti bersama. Biarlah Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing menyediakan hati. Dalam keadaan sederhana sekalipun, percayalah, Roh Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah bagi saudara dan saya. Kebaktian kita hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun sore ini kita nggak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi kita tetap menyempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji namanya. Kita bersyukur kita masih dapat mendengarkan firman dan bisa memuji nama Tuhan. Walaupun kita nggak bisa ke gereja, tapi kita masih ada usaha untuk mencari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat pujianku bersyukur Bapa. Terjadi di hidupku.
sekalian, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yonatan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, secara khusus hari ini, hari pertama kita mengadakan ibadah secara online. Saya mengajak kita merenungkan dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 31 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kasih Allah di tengah krisis, itulah tema renungan sore hari ini. Saudara, bagaimana kita menghadapi situasi saat ini? Saat ini kita semua hidup dalam perasaan takut menghadapi COVID-19. Karena mengapa? Karena begitu banyak dan hampir seluruh negara di dunia mengalaminya. Saudara sekalian, di dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Banyak dari gereja, banyak orang-orang percaya yang menghadapi kegalauan dan perasaan khawatir dan takut. Ravi Zacharias pernah berkata begini, "The foundation on which you build your life is the only thing that will stand when the storm of life ultimately come. And they will come. It's not a question of if, but when." Saudara sekalian, Rafi berkata bahwa dasar dari kehidupan yang saudara bangun adalah ketika bencana gelombang kehidupan itu datang. Dan pasti akan datang. Mereka pasti akan datang. Pertanyaannya adalah bukan apakah akan datang, tapi justru pertanyaannya adalah kapan bencana itu akan tiba. Dan hari ini di seluruh dunia kita menyaksikan bencana itu sudah tiba. Tapi saudara sekalian, membaca kitab Roma ini, saudara sekalian, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Di dalam ayat 15 di sana dikatakan kita telah ditebus menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam ayat 17 di sana dikatakan, saudara sekalian, kita bersama-sama dengan Allah telah mendapat warisannya. Di dalam ayat 26 dikatakan Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Saudara sekalian dikasih Tuhan, bahkan di dalam ayat 30 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 31. Saudara sekalian, ayat-ayat ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa di dalam segala sesuatu ketika bencana atau pencobaan itu datang menimpa saudara dan saya, saudara kita pasti tidak akan kalah. Saudara dan saya pasti akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Nah, saudara sekalian, poin yang penting hari ini untuk kita ingat adalah seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ini, bahwa Tuhan, karena Tuhan di pihak kita, God is in control. Ia mengasihi saudara dan Dia pasti akan memelihara saudara dan menjaga saudara.
Nah, saudara sekalian, bagaimana Allah memelihara orang-orang pilihannya? Yang pertama, saudara sekalian, Allah kasih-Nya telah mengalahkan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Dengan kasih Allah, Allah telah menebus saudara dan saya. Itulah bukti bagaimana saudara dan saya bukan milik dunia, bukan milik daripada kerajaan iblis. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dalam ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Saudara sekalian, ayat ini mengajarkan saudara dan saya bahwa saudara dan saya telah dibeli oleh Tuhan, saudara dan saya telah menjadi milik Tuhan. Sehingga itulah sebabnya sekarang kita aman di tangan Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya Paulus berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang dimasukkan Paulus ini siapa, saudara sekalian? Mungkin yang dimasukkan Paulus seperti dalam kitab Wahyu 12 ayat 10, saudara sekalian, yang dikatakan penggugat-penggugat adalah si iblis. Mereka selalu mendakwa kita siang dan malam. Mereka terus menuduh kita bahwa kita tidak di dalam tangan Tuhan. Kita bukan milik Tuhan. Tetapi saudara sekalian, Alkitab dengan jelas berkata, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Mungkin hari-hari ini saudara merasa sepertinya Tuhan tidak memelihara saudara. Sepertinya hari-hari ini saudara merasa Tuhan meninggalkan kita semua. Tapi saudara sekalian, percayalah, itu adalah cara iblis untuk melemahkan iman saudara. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa saudara bukan milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Karena itu jangan takut. Saudara sekalian, ketika Kristus mati di Golgota, bangkit pada hari yang ketiga, saudara sekalian, tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi satu pribadi pun yang bisa menuduh, menjudge kita. Kita adalah milik Tuhan. Sekarang kita adalah milik Tuhan. Saudara sekalian, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17, Paulus telah memulai dengan menjelaskan bahwa kasih Tuhan yang berkorban bagi saudara dan saya telah membuat saudara tidak lagi hidup di bawah penghukuman, bebas dari hukum. Saudara dan saya, karena kasih-Nya yang telah menebus saudara, kita telah menjadi anak-anak Tuhan dan kita telah mengalahkan ketakutan. Dan pada satu hari nanti, we will be glorified together. Kita akan dimuliakan bersama-sama. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Jangan lemah. Anda dan saya adalah milik Tuhan. Saudara sekalian, pasti saudara dan saya ingat pengarang lagu The Amazing Grace. Saudara sekalian, ketika John Newton baru berumur 7 tahun, ibunya telah meninggal dunia. Pada waktu John Newton berumur 7 tahun, ibunya telah meninggal dunia. Tetapi saudara sekalian, sejak kecil John Newton telah diajar ibunya untuk mengenal Tuhan. Dan dia berharap suatu kali John Newton bisa menjadi seorang pengkhotbah. Tetapi saudara sekalian, setelah kematian daripada ibunya, maka ayah John Newton kemudian pergi menikah dengan seorang wanita yang lain. Nah saudara sekalian, ketika John Newton hidup bersama dengan ibu tirinya, nampaknya ibu tirinya tidak sungguh-sungguh memperhatikan dia. Dan akhirnya John Newton menjadi seorang pemuda yang nakal, yang memberontak kepada orang tuanya, selalu bertengkar dengan ibunya. Tapi saudara sekalian, akhirnya ayahnya mengajak dia pergi berlayar saja, daripada terus bertengkar dengan sang ibu tiri. Nah saudara sekalian, di dalam perjalanan mengikuti ayahnya, John Newton yang baru berusia awal 20 tahunan itu menjadi seorang pemuda yang suka memberontak, suka minum, suka berkata kasar, suka melawan, suka memberontak dan lain sebagainya. Satu kali saudara sekalian, dalam sebuah pelayaran kapalnya terombang-ambing, hampir tenggelam. Saudara sekalian, gelombang begitu besar hampir menenggelamkan kapal itu. Nah, saudara sekalian, sebagai seorang sailor, seorang pelaut yang berpengalaman, mencoba menghadapi gelombang yang besar itu. Tetapi gelombang itu begitu kuat.
Dalam keadaan dia menghadapi kematian itu, kemudian dia ingat betapa waktu dia kecil sering diajar ibunya untuk membaca Alkitab. Maka kemudian saudara sekalian, John Newton yang saat itu tidak bisa berenang, kemudian mulai menjerit kepada Tuhan, Lord, have mercy on us. Tetapi pada waktu dia berkata, Tuhan kasihanilah aku, dia baru ingat hidupnya begitu jahat, sehingga kemudian dia berkata, mungkinkah Tuhan mengasihi aku, orang yang begitu jahat? Saudara sekalian, tetapi Tuhan mengingat John Newton. Ketika badai reda, John Newton menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian sejak itulah dia segera mencari firman Tuhan, belajar Alkitab kembali, dan dia menjadi anak Tuhan. Saudara sekalian, para pelaut yang lain, yang satu perahu dengan dia melihat bagaimana perubahan John Newton yang begitu luar biasa. Dari seorang yang begitu bengis, seorang yang suka berkata kotor, hidup jahat di mata Tuhan. Kemudian dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan berubah. Dan dia kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, seorang yang begitu jauh seperti John Newton telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara dan saya juga pasti diselamatkan. Kita adalah milik Tuhan. Saudara sekalian, cerita yang lain, saudara sekalian, satu kali pendeta Raffi Zakaria pernah bercerita tentang cucunya. Satu kali saudara sekalian, cucunya ini saudara sekalian melihat ibunya. Ibunya sedang bingung saudara sekalian karena dia kehilangan kunci mobil. Dan sambil dia memukul pipinya, memukul kepalanya, ibunya berkata, I must losing my mind. Karena dia mencari kuncinya tidak ketemu, maka dia pukul kepalanya, di mana kuncinya dia cari. Saudara sekalian, cucu dari Raffi Zakaria ketika melihat ibunya mulai memukul kepala dan berkata, I must losing my mind. Si Jude, anaknya itu berkata, Mommy, whatever you do, please don't lose your heart because I am there. Saudara sekalian, apapun yang membuat kamu bingung, ingat, jangan sampai engkau kehilangan hatimu, karena disitulah aku berada. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Di hati Allah, saudara dan saya berada. Di dalam genggaman Tuhan, saudara dan saya berada. God has you in heart. Allah mengasihi saudara. Jangan takut, saudara di tangan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, saudara sekalian, kasih Allah mengalahkan krisis hidup. Karena kasih Allah adalah kasih yang mengalahkan segala sesuatu kini dan nanti. Di dalam ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam momen-momen kita menghadapi krisis COVID-19, ingat saudara sekalian, kasih Allah adalah kasih yang mengalahkan segala sesuatu. Saudara sekalian, kasih Allah membuat kita menjadi pemenang. Kasih Allah membuat kita sanggup mengatasi problema kehidupan saudara dan saya. Kasih Allah membuat kita bisa mengalahkan masalah-masalah yang ada dalam hidup saudara. Saudara sekalian, Paulus ingat bagaimana perjuangan dia sebagai seorang rasul Tuhan. Menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, saudara sekalian, dia selalu ingat kasih Tuhan tidak pernah putus di dalam hidupnya. Kasih Tuhan selalu mendampingi dia kemanapun dan dimanapun berada. Saudara sekalian dikasih Tuhan, banyak orang bicara lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, ini bicara tentang pengalaman mengalami berkat Tuhan. Tetapi yang Paulus tekankan lebih daripada pemenang adalah bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen tidak akan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tidak akan kehilangan pemeliharaan dari Tuhan. Tidak akan mengalami keterputusan hubungan dengan Tuhan. Kasih Allah membuat kita selalu mengalami pemeliharaan Tuhan setiap hari. Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita semua menghadapi pergumulan. Saudara mungkin gentar menghadapi hari-hari esok. Tetapi percaya, saudara tidak akan putus dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan selalu menyertai saudara. Kasih Tuhan yang akan memelihara saudara. Kasih Tuhan yang akan memberikan anugerah demi anugerah hari demi sehari. Hari-hari ini ketika saya keluar bekerja, yang saya ingat cuma satu.
saya berjalan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti melingkupi saya, membebat hidup saya. Sehingga saya percaya apapun pergumulan yang sedang saya hadapi atau saudara hadapi tidak akan membuat kita kalah dan hancur. Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita merasa sepertinya kita tidak tahu hari depan kita. Tetapi saudara sekalian, percayalah, Tuhan yang penuh kasih, Dia tidak akan membiarkan jalan hidup saudara menghadapi jalan kebinasaan. Saudara akan dipimpin seperti seorang gembala yang memimpin saudara memasuki kehidupan yang baik. Walaupun dipimpinnya kita melewati lembah-lembah kegelapan, tapi satu hari nanti kita akan pergi ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Mazmur 23. Hari ini mungkin kita tidak tahu bagaimana rencana. Saya ingat saudara sekalian, saya sudah 50 tahun lebih hidup di dunia ini. Dan saya belum pernah mengalami peristiwa yang seperti ini sebelumnya. Mungkin saya takut, mungkin saudara juga takut gentar menghadapi 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Banyak orang juga menghadapi masa-masa yang akan tidak jelas. Banyak yang sudah merasa akan dipecat dan lain sebagainya. Saudara sekalian, tetapi percayalah, Tuhan yang kasih-Nya selalu menyertai saudara akan membuat saudara akan menjadi pemenang. Richard Baxter, seorang hamba Tuhan, pernah berkata, "My knowledge of that life is small. The eye of faith is dim. But this enough that Christ knows all, and I shall be with Him." Pengertianku akan hidup ini begitu sederhana, begitu kecil. Mata imanku mungkin suatu hari akan meredup, tetapi cukup bagiku kalau aku tahu Kristus tahu semuanya, dan suatu hari nanti aku akan bersama dengan Dia. Hari depan kita tidak tahu. Iman kita mungkin kecil menghadapi peristiwa ini, tetapi satu hal yang perlu, yang cukup buat saudara dan saya adalah Kristus tahu akan masa depan kita, dan suatu saat kita akan bersama dengan Dia. Karena itu saudara sekalian, jangan gentar, karena Tuhan penuh kasih. Dia pasti akan bersama saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Walaupun iman saudara dan saya mungkin mulai meredup, tapi percayalah, kalau kita tahu Kristus tahu semua ini, itu sudah cukup. Dia seperti seorang sutradara film yang membuat film, dan dia sudah tahu akhir dari film ini apa. Kalau kita tahu Kristus adalah director dari semua adegan film di dunia ini, maka buat kita tahu itu saja sudah cukup dan membuat hati kita tenang. Saudara sekalian, kita pasti juga pernah mendengar Annie Johnson Flint. Dia lahir sebagai seorang yatim piatu, dibesarkan dan diangkat oleh keluarga Flint. Sejak kecil mengalami arthritis. Badannya seperti tulang-tulangnya begitu lemah. Dan satu kali saudara sekalian, akhirnya dia mengalami kanker, dan pada waktu dia makin tua dia buta. Tiap-tiap hari karena dia menderita artritis, dia berbaring di ranjang. Dia terpaksa dia ditumpu 8 bantal karena badannya tidak lagi bisa menopang. Tulang-tulangnya tidak lagi bisa menopang badannya. Badannya nyeri sepanjang seluruh badannya. Dia mengalami kenyerian. Saudara sekalian, dia sejak kecil mengalami kesusahan hidup. Tetapi saudara sekalian, seorang Annie Johnson Flint pernah mengarang lagu. Kalimatnya begini, "He give it more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labor increase. To added afflictions, He added His mercy. To multiply trials, He multiplied peace. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed, ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. His love has no limit, His grace no measure, His power no boundary known unto man. For out of His infinite riches in Jesus, He give it and give it and give it again." Saudara sekalian, Annie Johnson Flint yang sejak lahir telah menjadi seorang yatim piatu, seorang yang menderita arthritis, seorang yang mengalami kanker, seorang yang buta. Akhirnya dalam hidupnya dia pernah mengarang sebuah lagu yang luar biasa. Dia berkata, kalau Tuhan memberikan anugerah lebih besar, maka Dia akan mengizinkan beban hidup makin besar. Kalau Tuhan ingin mengirim kekuatan makin kuat dalam hidup saudara,
maka Dia akan mengirimkannya ketika tenaga kita sudah mulai mengurang. Untuk menghadapi penderitaan yang lebih berat, Dia memberikan kepada kita anugerahnya yang makin besar. Ketika kita menghadapi trial, pencobaan yang makin berlimpah, Dia juga melimpahinya dengan damai sejahtera. Ketika kita sudah mulai lemah karena tidak ada lagi kekuatan, ketika kekuatan kita mulai hilang menghadapi hari-hari ke depan, ketika kita menghadapi masa-masa akhir kekuatan hidup yang ada dalam diri, Bapa kita di sorga baru mulai memberikan. Pada saat itu akan terus memberikan berkatnya kepada kita. Kasih-Nya tidak ada batas. Anugerahnya tidak terukur begitu panjang dan lebar. Kuasanya tidak ada batasnya. Saudara sekalian, dan Dia akan selalu memberikan give again. Hari ini saya percaya Bapak Ibu yang sedang berbakti juga mungkin menghadapi persoalan yang sama. Mungkin menghadapi rasa takut, mungkin menghadapi kesusahan yang makin hari makin banyak. Dan saya juga baru mendengar mungkin beberapa hari ke depan kita tidak lagi bisa beraktivitas di Melbourne ini. Tetapi percayalah, ketika kita sudah mulai melemah, kepercayaan kita mulai menghilang. Pada waktu kita kehilangan kekuatan untuk bersandar kepada Tuhan, percayalah, Dia akan memberikan kekuatannya lagi, lebih kuat lagi. Saudara sekalian, akhirnya, things might get better, but things might get worse. Kejadian ini bisa membuat lebih bagus, tapi bisa juga makin buruk. Tetapi satu hal yang kita selalu ingat, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada, saudara sekalian. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sekali lagi membacakan apa yang dikatakan oleh Ravi Zakaria, yaitu the foundation on which you build. Your life is the only thing that will stand when the storm of life. Dasar kehidupan yang kamu bangun akan terbukti kuat atau tidak justru pada waktu pencobaan hidup itu datang. Persoalannya adalah Dia pasti datang. Dan pertanyaan kita bukan apakah Dia akan datang, tapi kapan pencobaan itu akan datang. When the storm of life comes. Kita tidak tahu hari ke depan, tapi hari-hari ini ingat, kasih Allah akan menolong saudara melewati masa krisis dan membuat saudara akan tampil sebagai pemenang. Jangan takut, saudara ada di dalam tangan Tuhan. Saudara ada di dalam hati Tuhan. Jangan takut. Lakukan kegiatan seperti biasa, percaya kepada Tuhan, walaupun tetap bijaksana mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Tetapi yang penting di sini adalah jangan kehilangan iman saudara. Karena sekali lagi, justru di tengah badai pencobaan, disitulah kita akan nampak apakah bagaimana saudara membangun iman saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati, dan saya terus berdoa buat saudara untuk tidak menyerah dan tidak kalah. Saudara dan saya adalah pemenang. Amin. Saudara sekalian, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan secara online ke bank account 4C. Sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian Karena Salibmu. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal, karena hanya Tuhan, karena salib Tuhan, kita dapat hidup sampai saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara sekalian, jadi sebelum kita menerima berkat, beritanya kita akan terus menanti pengumuman dari pemerintah. Selama pemerintah mengharapkan kita tetap tinggal di rumah masing-masing, menjaga jarak, maka ibadah di 4C akan dilaksanakan secara online. Dan mungkin Bible study juga akan dilakukan secara online lewat Zoom. Nanti kami akan memberitahu caranya bagaimana. Yang kedua, saudara, kita tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi berapapun yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Persembahan hari ini kita percaya Tuhan memberkati. Mari kita buka hati, kita terima berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami saat ini berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Kami semua menghadapi situasi bencana seperti hari-hari ini. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati. Beri kekuatan kepada kami semua. Beri kesehatan kepada setiap jemaat Tuhan, khususnya jemaat-jemaat senior. Beri mereka kekuatan, kekebalan tubuh Tuhan. Dan Tuhan, pelihara mereka supaya di dalam situasi seperti ini, Tuhan mereka sungguh-sungguh boleh terus mengalami penyertaan dan berkat Tuhan. Kami juga saat ini berdoa supaya kami semua diberikan kemampuan untuk mendukung program-program pemerintah, khususnya di dalam menghadapi situasi bencana seperti ini. Kami mohon Tuhan menolong supaya mereka semua sebagai orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab untuk mengatur negara,
diberikan kekuatan untuk mengatur negara ini dengan baik. Dan kami sebagai orang-orang yang beriman, warga negara yang baik, kami juga diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti peraturan pemerintah dengan baik. Kami saat ini berdoa juga khususnya bagi gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong gereja Tuhan supaya boleh tetap berjalan dengan baik, walaupun kami tidak lagi bisa berbakti. Walaupun kami tidak bisa berbakti, kiranya Tuhan memberi kami kekuatan sehingga kami bisa tetap dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sekarang saudara sekalian, bukalah hati, terimalah berkat dari Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin.